Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa qala sudiyu wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka yakni al-araba. Berkata oleh Imam Sudi, seorang mufassir, wa min zuriyatina, firman Allah, wa min zuriyatina ummatan muslimatan laka, dan jadikanlah daripada keturunan kami ya Allah umat yang tunduk kepada Engkau. Kata beliau, yakni al-araba. Ini kan doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kata beliau ini maksudnya ini keduanya al-araba, orang Arab. Ya. Yang dimaksud keturunan kami sini adalah ummatan muslimatan laka, itu orang Arab katanya. Penafsiran beliau. Qala Ibnu Jaririn, berkata oleh Ibnu Jarir, was-shawabu, yang benar, kata Imam Jarir, annahu ya umul araba wa ghairuhum, bahwasanya dia itu rata, merata orang Arab dan selain Arab. Kata Ibnu Jarir. Ini orang menafsirkan begini nggak boleh sembarangan orang ngomong ya. Kalau menurut gue sih nggak bisa begitu. Kapasitasnya, kalau kita kapasitas kita belum sampai, nggak boleh menafsirin aja. Pegang Quran terjemah. Lalu kata dia, nih menurut saya sih begini, pahami nih, bukan, nggak boleh begitu. Jadi orang menafsirkan itu mempunyai kapasitasnya bicara. Ya, kalau dia punya kapasitas bicara sama orang mufasir boleh, kalau enggak punya jangan. Ya. Li'anna min zurriyati Ibrahim Bani Israel, karena bahwa di antara keturunan Ibrahim, anak cucu Nabi Ibrahim adalah Bani Israel. Jadi Bani Israel termasuk. Jadi wa ghairahum gitu ya. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Nabi Musa ada umat yang memberikan petunjuk dengan kebenaran, dan dengan sebabnya lah dengannya lah, dengan kebenaran itu mereka berbuat adil. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir beliau berkomentar, qultu wa hadzal ladzi qalahu Ibnu Jaririn la yanfihi sudiyu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Jarir tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan As-Sudi katanya. Saya gitu. Sepertinya bertentangan, tapi kata beliau enggak bertentangan, ini sama sebenarnya. Kenapa? Fa inna takhsisahum bidzalika la yanfi man adahum wa siyaku innama huwa fil arabi wa li hadza qala ba'dahu rabbana wa ba'athu fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim al ayata. Ya, kata beliau begitu. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Jarir itu tidak bertentangan apa yang dikatakan oleh As-Sudi.
Kenapa? Fa inna takhsisahum bidzalika, karena sesungguhnya pengkhususan mereka dengan demikian itu, Ibnu Jarir tidak menafikan orang yang selain mereka. Jadi pengkhususannya itu Arab itu tidak menafikan selain Arab. Ya. Wasiyaku innama huwa fil Arabi. Dan konteksnya itu di Arabnya. Itu ngomongnya di Arabnya. Sesungguhnya bukan yang dimaksud itu bukan hanya orang Arab doang, yang lain juga masuk karena ngomongnya di Arab. Walihada, oleh karena itu qala ba'dahu, ia berfirman setelahnya, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'atsu fihim rasulan, bangkitkanlah pada mereka seorang rasul minhum di antara mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, wa yu'allimuhumul kitaba, dan yang mengajarkan kepada mereka akan kitab, wal hikmata, dan hikmah, wa yuzakihim, dan mensucikan mereka, al ayata, ya, iqra'il ayata. Wal muradu bidzalika, yang dimaksud dengan demikian itu Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dimaksud dengan rasulan itu Nabi Muhammad. Ya. Waqad bu'isa fihim, dan sungguh Nabi telah diutus, dibangkitkan pada mereka. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, huwallazi wa'asa fil ummiyina rasulan minhum, dialah yang telah mengutus pada orang-orang yang ummi, enggak bisa baca, ya, enggak bisa tulis, buta huruf, seorang rasul di antara mereka. Wa ma'ahaza la yanfi risalatahu ilal ahmari wal aswadi. Ini penafsiran Ibnu Katsir. Dan serta ini tidak menafikan ia akan kerisalannya kepada orang yang berkulit merah dan berkulit hitam. Jadi semua orang, baik orang Arab maupun di luar Arab. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a, katakanlah ya manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ya, sesungguhnya aku utusan Allah yang diutus kepadamu seluruhnya. Ya. Wa ghairi zalika minal adillatil qati'ati, dan demikian itu daripada dalil-dalil yang memutuskan itu yang pasti, qat'i. Jadi menurut Ibnu Katsir, perkataan Imam Sudi, ya, dan Ibnu Jarir tidak bertentangan. Ini namanya beliau mengkompromikan dua pendapat. Emang begitu. Kadang tuh yang berantem tuh yang mana? Yang pengikutnya. Yang di atasnya mah kagak berantem. Menkayanya doang berantem gitu. Ya. Kadang pengikutnya yang berantem. Ketuanya mah enggak berantem sebenarnya. Kiainya mah enggak berantem, muridnya yang berantem. Panasan. Wa hadza du'a min Ibrahim wa Ismail alaihissalam, ini doa daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kama akhbarallahu ta'ala an ibadil muttaqin al-mu'minina fi qawlihi wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana Allah Ta'ala memberitakan, ya, tentang hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman pada firman-Nya, walladzina yaquluna rabbana, dan orang-orang yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah lana kepada kami, min azwajina, daripada istri-istri kami, wa zuriyatina,
anak cucu kami qurrata ayun, ya, ya penenang hati, ya, bagus pandangan mata itu maksudnya penenang hati, ya. Kalau mata kita lihat enak, hati kan tenang gitu ya. Wa ja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, kepada orang yang bertakwa jadikan kami sebagai imam. Ya. Jadi memang kita kalau doa jangan lupa doa buat anak dan keturunan kita. Jangan enggak, ya. Doain keturunan kita sampai hari kiamat. Ya. Makanya orang kalau jadi kiai, itu boleh jadi dia punya keturunan di atas tuh ulama. Yang kita enggak tahu doanya diijabah. Itu sangat boleh jadi. Ada orang kiai, babanya bukan kiai umpama, engkongnya bukan kiai, boleh jadi di atasnya ada yang jadi kiai yang kita enggak tahu. Wa hadzal qadru marghubun fihi syar'an, dan ini kadar, maksudnya isi daripada firman Allah Ta'ala itu, ya, itu digemarkan secara syariat, dianjurkan maksudnya, ya, dianjurkan secara syariat kita berdoa tuh begitu, ya. Berdoa, doain, ya. Minta sama Allah supaya dikasih istri, dikasih anak keturunan yang qurrata a'yun, menyenangkan hati. Minta dikasih istri yang bagus, anak yang bagus, istri yang soleh, anak yang soleh. Minta sama Allah begitu. Iya. Lalu kalau kita punya istri soleh, anak soleh, enak. Minta. Oh, istri enggak soleh, kita aduh berabe tuh. Kita ke kanan aja ke kiri. Iya. Itu jelek kita gara-gara istri kita tuh, banyak orang kayak gitu. Iya. Begitu pula anak. Bawahnya benar sama anaknya begitu ya. Itu kita minta sama Allah. Minta sama Allah. Ada amalan supaya anak kita soleh, ya. Amalan supaya anak kita soleh ini orang perempuan. Itu emaknya itu sangat berperan untuk anak yang soleh. Lihat, ulama-ulama yang jadi itu emaknya soleh-soleh, soleha. Imam Syafi'i emaknya soleha. Ibnu Taimiyah, gurunya orang Wahabi, ya. Ibnu Taimiyah, emaknya soleh. Banyak rata-rata orang-orang soleh itu emaknya soleh. Jadi kalau pengen jadi anak-anaknya, emaknya harus soleha dan bekerja keras. Amalnya diantaranya, kalau anak kita pengen soleh, jadi sebelum subuh, sholat malam, itu emaknya baca 40 Fatihah. Ya. Insya Allah anaknya jadi. Ya. 40 Fatihah, 41 Fatihah. Setiap malam 41 Fatihah. Masya Allah. Diniatin buat anaknya. Yakin sampai itu. Iya, nggak boleh kesiangan. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa dah, sekali kesiangan. Ya baca, tapi tetap baca di kodok gitu ya. Habis subuh bacalah. Perempuannya. Atau ada juga amalan habis maghrib 11 Fatihah. Habis maghrib 11 Fatihah. Ya. Habis maghrib itu amalin. Ini ya apa namanya?
tahajud kagak, pas maghrib kagak juga, pengen anaknya soleha. Aduh, yang begitu ya. Jadi harus apa? Benar-benar gitu. Ya, benar-benar. Ada orang juga mempuasakan ya dia nih apa namanya? Tirakatin ya, hari lahirnya dia puasa itu. Ada juga yang begitu. Tapi hemat saya itu yang paling hebat itu, baca Fatihah ini. Gitu. Senantiasa. Ini yang berat ini memang. Tapi mudah kalau kita semangat jadinya mudah. Itu ibunya. Jadi ibu ini pengaruh banget. Perempuan pengaruh sekali buat anak. Wa hadzal qadru ya marghubun fihi syar'an, dan ini kadar, maksudnya ini isi daripada ayat ini digemarkan ya, dianjurkan secara syariat. Fa inna min tamami mahabbati ibadatillahi ta'ala ay yuhibba ay yakuna min sulbihi man ya'budullaha wahdahu la syarika lahu. Karena min di antara tamami mahabbati ibadatillahi ta'ala, di antara sempurna kecintaan ibadah kepada Allah Ta'ala adalah ayyuhibba, dia mencintai, ayyakuna, bahwa adalah min sulbihi, daripada sulbinya, keturunannya, man ya'budu, ada orang yang menyembah Allah wahdahu, yang maha esa, la syarika lahu, yang enggak ada sekutu baginya. Ini di antara sempurna cinta ibadah kepada Allah, dia kepengen supaya anak cucunya ada orang yang nyembah Allah. Masya Allah. Tapi bukan kepengen doang. Iya, jalanin tadi begitu. Tadi saya tambahkan tuh amalan begitu. Ibunya. Iya, Masya Allah. Lihat siapa lagi itu? Imam Bukhari. Ibunya itu. Imam Bukhari sampai nangis-nangis tiap malam tuh. Doain anaknya. Masya Allah. Siapa lagi? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibunya. Ibunya soleh. Soleha. Soleha ibunya. Lihat ada orang yang ibunya soleh. Bapak ibu boleh cek orang yang ibunya soleh. Tapi yang ngaku soleh ya. Yang bilang itu orang. Ya, tapi nggak ada paksa. Oh, kalau mau bilang soleh gua pukul lo, bukan. Oh, dia memang soleh banget, soleha. Masya Allah, luar biasa. Ibunya. Jadi ibu-ibu, ayo gerakan ibu soleha. Ya. Gerakan ibu soleha. Iya. Ayo Bapak soleha, ayo jalan. Ya, bapaknya ya mesti juga soleh. Ya. Jangan emaknya doang suruh soal lu. Gue mah kan tadi kata guru ibunya, bukan begitu maksudnya. Emaknya soleh, iya soleh. Bapaknya lebih soleh lagi. Iya, bapaknya lebih soleh lagi. Jangan kemudian bapaknya santai-santai, bukan begitu juga. Iya, nggak bisa juga. Jadi bapak itu adalah pemimpin, mesti lebih soleh. Ada orang pernah datang ke rumah, anaknya kagak mau pesantren, emaknya udah suruh ajak pesantren, emaknya udah, Masya Allah, dia ajak anak diajak pesantren. Emaknya pokoknya udah aneh banget, udah nangis emaknya dah. Iya, ajak emak anaknya. Anaknya saya lihat begitu dah. Kayak
lindung geliat. Lalu saya tanya, babanya kemana? Iya, karena baba ini nomor satu, Pak. Tadi ibu penting banget, baba lebih penting lagi. Apa dia kata? Main burung. Ya Allah. Jadi di rumah lagi main burung, anaknya pesantren, disuruh pesantren sama mamanya. Enggak bisa begitu. Mancing. Ya, mancing bukan kagak boleh, dia mubah. Tapi lihat waktunya. Orang lagi ngaji, lagi sembahyang masih mancing aja. Orang mancing kan mulutnya mangap. Hah? Oh, iya, iya. Oh, iya. Iya. Bukan nggak boleh mancing, boleh. Hukumnya mubah, asal jangan sampai lupa waktu. Ya. Waktu sholat boleh mancing. Karena hukumnya mubah, nggak haram, nggak. Tapi ingat waktunya sholat, waktunya sembahyang, ya. Iya, sembahyang. Hah? Mancingnya dia pulang dulu, sembahyang dulu di laut mancingnya. Iya, mancingnya di laut, sembahyang di mana katanya? Sembahyang dulu, mau di laut, mau di mana, waktunya sembahyang. Iya. Ada orang berdalil begini, ya. Ya, dia dipanggil kiai, ya. Pak kiai mancing, iya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Gue juga mancing zikir, emang kayak lu katanya. Ini beneran ini. Ya, itu yang benar, ya kita husnuzan aja, itu benar gitu ya, yang benar. Ya, asal jangan dibuat dalil-dalilan aja gitu ya. Jadi hukum mancing itu mubah, ya, boleh gitu ya. Tapi ingat, jangan lupa sembahyang, puasa. Lagi mancing kagak puasa, dijadiin tempat ngumpet. Orang kagak lihat atau sama-samanya kagak berpuasa, lagi mancing dia makan aja lagi bulan puasa. Kita pengen timpanya dan aduh. Bapak kalau kurang kagak percaya lihat ya, kalau lagi bulan puasa. Ya tukang pemancingan. Aduh. Ya, begitu. Jadi saya katakan boleh mancing, hukumnya boleh, tapi ingat waktunya. Waktu sholat, ya. Puasa jangan kagak puasa, ya. Kewajiban, ingat kewajiban. Iya, gitu. Emang kagak bisa kita larang juga emang, yang harus kita arahkan yang benar tuh begini, gitu. Yang benar tuh begini, gitu ya. Wali ada, ya. Jadi kalau mau bikin pemancingan di tempatnya ada musholahnya, ya. Ada musholahnya di situ. Jadi kalau mau sembahyang gampang gitu. Pemancingan syariah boleh begitu. Iya. Oh iya, jadi lagi waktu sembahyang dah, fasilitasin. Wajib sembahyang, emang sembahyang wajib, ya, takkid aja. Biar ada pembelajaran. Hari Jumat libur. Ya, nih. Kalau mau pengen buka pemancingan, Jumat libur. Ya.
Jumat libur, kemudian bikinin musola biar orang sembahyang. Ini kagak ada musolanya. Jumat sembahyang mancing terus, ya udah. Jadi kita harus mengarahkan benar. Nggak apa-apa, asal ada benernya begitu ya, benernya. Jangan lupa, udah waktunya pulang. Iya, masih mancing aja. Wali adza, oleh karena ini, lamma qala Allah Ta'ala li Ibrahim alaihissalam, tatkala berfirman Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan engkau kepada manusia sebagai imam. Qala, ia berkata, wa min zuriyati, ya Allah, bukan saya aja tapi juga anak cucu saya ya Allah. Ya, makanya tadi dikatakan wa hadzal qadru marghubun fi syar'an. Nih, jangan kita lupa doa buat anak cucu kita. Ya, qala, kata Allah, la yanalu ahadil zalimina, tidaklah mendapati janjiku orang-orang yang zalim. Ya, anak kamu juga ya akan jadi pemimpin orang yang akan pemimpin manusia, tapi orang yang zalim kagak. Jadi kuncinya di sini hikmah buat kita, kalau kita mau jadi, jangan jadi orang yang zalim. Ya, jangan jadi orang yang zalim. Jadilah insyaallah. Jadi soleh dari masih kecil, ngajinya rajin, insyaallah jadi. Dari masih kecil nih kamu nih selalu soleh, ya, dan jangan zalim, jadilah. Ini janji Allah begitu. Ya. Tapi kalau zalim, suka ngambil punya orang, jahat, maksiat mulu, ini enggak jadi. Ya, enggak jadi. Wa huwa qaulu ta'ala, itu firman ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnama. Jauhkanlah aku dan anak cucuku ya Allah, ya, bahwa kami menyembah berhala, jauhin, masyaallah. Doa Nabi Ibrahim. Wa qad sabata fi sahih Muslim, sungguh telah tetap dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salasin, apabila meninggal dunia ibnu Adam, manusia, putus amalnya kecuali 3. Sedekatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u amalin salih yad'ula. Pertama, sedekah jariyah. Kata ulama, sedekah jariyah adalah ya wakaf. Ini mayoritas ulama mengatakan sedekah jariyah adalah wakaf. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita enggak punya wakaf. Ya, jangan sampai enggak punya wakaf. Walau semeter, 2 meter, 3 meter, ya 100, wow, kebanyakan dah umumnya enggak kuat, itu kagak ada. Semeter, 2 meter, jangan sampai enggak punya. Sedekah jariyah itu adalah wakaf. Biar punya wakaf. Ya, alhamdulillah kita di sini selalu menggelar wakaf itu ya, alhamdulillah ya. Insyaallah Bapak, Ibu-ibu sekalian, ya, tempatnya kita jagain sejaga-jaganya, ya. Dan saya yakin insyaallah banyak keberkahannya, manfaatnya, amin ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang manfaat, ngajarin, ya, ngajarin. Yang kagak pakai ngarep duit, ya, jangan ngarepin duit, jangan. Ya, jangan ngarepin duit. Orang bagi, alhamdulillah, ambil. Orang enggak bagi, jangan ngarep. Iya, ini kagak dibagi disetrap orang, jangan. Iya, jangan. Iya. Kalau biar manfaat ilmunya, gitu. Biar manfaat. Guru-guru saya dulu nasihatin begitu. Iya. Awaladin soleh yad'ula, atau anak yang soleh, ini dia yang mendoakannya. Iya, ini kalau kata-kata yad'ula ini adalah targhib ya, untuk
anak biar mendoakan orang tua. Sebenarnya walaupun bukan anak yang doain, orang doain sampai. Orang yang doain, kebangetan masa orang yang doain, babak emak kita yang doain, ntar orang tambahan aja. Itu. Jadi betapa beruntung orang punya anak yang soleh. Nah kalau kita pengen punya anak yang soleh, babanya mesti soleh. Tadi pengen anaknya rajin ngajinya, jadi babanya rajin ngaji. Jangan anaknya pengen rajin ngaji, soleh, jadi kiai, babanya tadi mancing. Orang ngaji aja mancing. Namanya doang soleh. Orang bapak anak yang ngaji aja gojek. Mau nyari duit, ntar nyari duitnya gampang. Habis ngaji baru nyari duit. Begitu. Emang yang kasih duit siapa emang? Allah. Mau datangnya pagi-pagi, so banyak pagi-pagi. Ntar Allah kasih. Iya. Dulu saya pas awal nikah sama istri, Bapak Ibu sekalian. Saya minta sama istri saya, Umi jangan suruh Abi kerja ya. Saya ngomong begitu. Tuh baru nikah itu, pas nikah saya ngomong begitu. Pas nikah. Ya, sebelum nikah saya bilang juga sih emang. Ya, jangan suruh Abi suruh kerja ya. Sepanjang Abi masih bisa kasih uang setiap bulan walau sedikit. Walau sedikit. Tukang ngaji kan namanya orang baru nikah kan nggak langsung banyak duitnya gitu, nggak kayak sekarang. Iya. Iya. Ya Allah, dulu benar-benar nggak kayak sekarang. Emang rezeki ini tuh begitu. Alhamdulillah itu kan. Kita istiqomah ngaji biar benar gitu. Itu saya minta sama istri kayak begitu. Jangan suruh abang, bahasa saya bukan abi. Jangan suruh abang ya kerja ya. Abang demen ngaji, demen ngajar. Jadi abang mau ngaji aja mengajar. Itu kita masih bolak-balik di Rawabaya tuh, masih tiap hari itu ngaji tuh. Iya, saya masih tiap hari. Bolak-balik masih tiap hari di Rawabaya, masih tiap hari walaupun udah nikah, punya majelis taklim, iya. Punya majelis taklim, udah nikah masih tetap bolak-balik saya. Ini baru punya majelis taklim, udah berhenti aja ngajinya. Tetap saya walaupun udah punya pesantren tetap ngaji sama guru, walaupun ritmenya ya berkurang gitu ya karena banyak santri itu. Tetap ngaji sampai sekarang saya masih tetap ngaji sama guru. Jangan udah punya pesantren kagak mau ngaji, jangan ya. Sama guru tetap kita ngaji terus ya sama guru. Ya begitu ya. Jadi lah. Ya, apalagi belum nikah, apalagi tuh ngaji terus. Hendaknya ada yang konsentrasi ngaji. Beda orang yang ngaji sama yang ngaji full sama yang ngaji sambilan, beda. Yang ngaji benar-benar ngaji dapatnya beda, bawaannya beda, semuanya beda kalau orang benar-benar ngaji. Ya. Oh ya, ini kan bisa orang begini kan bisa saja. Pilihan ini bisa aja, bisa orang ada yang bisa sedekah, ada yang ilmu yang aja, ada yang anak soleh. Bagus sih semuanya. Cakep banget dah. Satu udah bagus. Pilihan. Ya, ada yang punya anak.
Iya. Ada yang nggak punya anak, hartanya dia wakafin aja dah. Ada orang yang begitu, wakafin aja dah. Man jangan ngomong doang, tapi tulis. Ditulis. Kalau nggak ditulis, diambil saudaranya. Biasanya begitu. Nggak bakal kuat. Ini ya pilihan itu ya. Tapi ini kalau bisa semuanya, sedekah juga, ilmu juga, anak juga, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.